Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat gelas yang ada di laboratorium atau yang biasa disebut dengan laboratory glassware. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi berikutnya. Selamat menonton. Hai guys, simak yuk materinya. Yang pertama ada labu Erlenmeyer atau yang biasa disebut dengan Erlenmeyer flux. Fungsi dari labu Erlenmeyer tersendiri dapat digunakan untuk menyimpan larutan dan juga sisa medium, baik itu medium padat maupun medium cair. Dan juga dapat digunakan untuk menghomogenkan larutan ataupun bahan-bahan, serta dapat juga digunakan untuk mengkultivasi kultur mikrobia. Materi yang kedua ada glass beaker atau yang biasa disebut dengan beaker glass. Fungsi dari glass beaker ini dapat digunakan sebagai wadah saat pembuatan media ataupun untuk menampung cairan aqueous ataupun cairan yang lainnya. Materi berikutnya ada gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur ini yaitu dapat digunakan untuk mengukur volume cairan yang dapat berupa aqueous, air kelapa, air kaldu, ekstrak tauge, dan juga cairan lainnya. Materi yang keempat, pipet ukur. Fungsi dari pipet ukur terkini yakni digunakan untuk mengukur dan memindahkan suatu larutan dengan volume tertentu. Materi yang berikutnya, materi yang kelima, yaitu tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi ini yakni dapat digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme baik dalam medium padat maupun medium cair, dan juga dapat dilakukannya kegiatan pengenceran serta untuk melakukannya uji-uji biokimiawi. Materi selanjutnya ada cawan Petri. Fungsi dari cawan Petri ini dapat digunakan untuk mengkultivasi mikroorganisme dalam biakan medium padat, dan juga untuk perhitungan kepadatan mikroorganisme dengan metode lempeng tuang, serta dapat dilakukannya untuk melakukan uji sensitivitas mikroorganisme terhadap zat antimikrobia atau yang biasa disebut dengan antibiotik atau desinfektan. Sampai sini materi yang saya jelaskan. Apa ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita lanjut ke materi yang ketujuh. Yang ketujuh, ada kaca benda dan juga kaca penutup. Kaca benda ini biasa disebut dengan object glass dan kaca penutupnya disebut dengan cover glass. Fungsi dari kedua benda tersebut adalah dapat digunakan untuk membuat preparat mikroskopik untuk kemudian diberikan warna. Selanjutnya, materi yang ke-8, yakni kaca pengadu. Fungsi dari kaca pengadu dapat digunakan untuk mengaduk campuran bahan medium agar tetap homogen. Dan materi yang ke-9, jarum inokulasi atau yang biasa disebut dengan jarum OC. Fungsi dari jarum inokulasi ini yakni dapat digunakan untuk memindahkan inokulum dari satu media ke media lainnya. Materi yang ke-10 ada staining jar. Sesuai dengan foto, fungsinya ini dapat digunakan untuk meletakkan sediaan pada proses pewarnaan mikrobia. Yang ke-11 ada bunsen. Fungsinya digunakan untuk mensterilisasikan jarum OC, seperti materi yang sebelumnya saya jelaskan. Materi yang ke-12 ada tabung Durham. Fungsinya digunakan untuk menguji reduksi gula. Dan yang ke-13 ada mikropipet. Fungsi dari mikropipet tersendiri dapat digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dalam skala mikromililiter, berbeda dengan pipet ukur yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang materi terakhir ada hemositometer yang berfungsi sebagai untuk menghitung jumlah sel mikroba dalam suatu cairan atau suspensi. Sekian dari materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan dalam hal apapun, saya mohon permaklumannya dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa bantu untuk men-share video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time.